Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-afu. Al-afu memiliki makna yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Yang dimaksud dalam memaafkan di sini ialah Allah memaafkan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal yang diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keteladanan dari nama baik Al-Afu. Yang pertama yakni meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Oleh karenanya, kita memahami bahwa kesalahan yang pernah dilakukan pasti telah dimaafkan oleh Allah. Apalagi jika disertai dengan pertaubatan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Melakukan taubat adalah menyadari kesalahan hamba, meminta ampun atas kesalahan tersebut, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan serupa kembali. Yang kedua, yakni perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Menjadi pemaaf dan menutup aib orang lain sekarang ini penting. Aktivitas sehari-hari dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karenanya, sikap memaaf dan menutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari akar kata Ro, Za, dan Kof, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam KBBI, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Imam Ghazali menjelaskan, kata Al-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Teladan dari sifat Ar-Razzaq, yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya serta berusaha mendapat rezeki. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Dia telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Allah menjamin rezeki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bagian dari rezekinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal, dan memasrahkan diri atas hasil apapun yang telah didapatkan. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampai rezeki Allah. Dalam membagikan rezeki, kita tidak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang buruk. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Selanjutnya ada Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Nama Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Kata Al-Khaliq berakar kata dari huruf Ha, Lam, dan Qaf, berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu.
Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Selanjutnya ada teladan dari nama baik Al-Khaliq. Yang pertama ada meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya menganggap dirinya tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang artinya, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Anggapan tentang ketidaksempurnaan ciptaan Allah merupakan suatu wujud ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri segala hal yang Allah tetapkan kepada kita, dan kita harus yakin bahwa pasti ada hikmah dari ciptaan Allah tersebut. Selanjutnya ada motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka perilaku yang dapat menunjukkan cerminan terhadap Al-Khaliq ialah kreatif dan inovatif. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan setiap orang, mampu menciptakan sesuatu yang berada dalam dirinya. Contohnya, mobil SMK yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaharuan atau kreasi baru. Inovasi di sini menunjukkan bahwa adanya upgrade pada bagian-bagian kreasi sebelumnya menjadi kreasi baru. Contohnya, lampu-lampu jalan yang dulunya dialiri listrik dari PLN sekarang banyak dialiri oleh energi surya. Jadi, dengan mendalami nama Al-Khaliq, kita seyogianya lebih mengeksplorasi dunia sehingga muncul ide-ide dan aksi kreatif juga inovatif. Al-Malik adalah salah satu dari Asmaul Husna yang secara harfiah diterjemahkan sebagai raja atau penguasa. Dalam kerangka pemahaman keislaman, Al-Malik bukan sekedar raja dalam pengertian manusiawi, namun ia adalah raja atau penguasa yang maha perkasa atas seluruh alam semesta, tanpa tanding dan tanpa sekutu. Ketika kita memahami sifat Allah sebagai Al-Malik, kita mengakui bahwa setiap detail di alam semesta ini berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang bergerak atau diam, tumbuh atau mati, kecuali dengan izin dan kuasanya. Ini mencerminkan kedaulatan Allah yang mutlak, tidak hanya atas bumi dan isinya, tetapi juga langit dan segala yang ada di antaranya. Menginternalisasi sifat Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari berarti kita selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, ataupun kemampuan, semuanya adalah titipan darinya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab dan syukur, sesuai dengan tuntunan dan kehendaknya. Al-Hakim Maha Bijaksana. Pengertian Al-Hakim. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Hakim berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satupun makhluk yang dapat menghalangi terlaksananya kebijakan atau hikmahnya. Teladan dari nama baik Al-Hakim. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan, kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Yang kedua, bersifat bijaksana. Sifat bijaksana selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman serta pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Untuk bersikap ini, kita memerlukan motivasi-motivasi yang dapat menunjang tingkat sifat keprofesionalan seseorang. Adapun motivasinya antara lain, bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu, pantang menyerah atas hasil yang buruk, mengejar hasil yang lebih baik, dan selalu mengevaluasi proses dan hasil yang lalu. Pengertian Al-Hadi. Nama Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Al-Asma Al-Husna.
Kata Al-Hadi berakar kata dari huruf ha, dal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan, makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Teladan dari nama baik Al-Hadi. Yang pertama adalah meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha pemberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Yang kedua adalah membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Keempat tingkatan petunjuk Allah menunjukkan betapa luas petunjuk Allah atas makhluknya. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang penuh keterbatasan. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal dan agama. Oleh karenanya, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri dan panca indera dianjurkan memiliki sikap berani bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahuinya. Nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hasib berakar kata dari huruf ha, sin, dan ba, mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Teladan dari nama baik Al-Hasib. Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah maha mencukupi setiap makhluknya. Karena setiap makhluknya butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar, maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Selain itu, kita harus mempercayai bahwa Allah akan melakukan perhitungan amal baik dan buruk secara teliti dan cepat karena Allah maha membuat perhitungan. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Seseorang yang mengimani Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita dapat melewati beberapa syarat, yaitu yang pertama, mengevaluasi diri secara konsisten, dan yang kedua, mencari hakikat manusia dalam kehidupan.